Dan Nikita Mirzani ini sudah tidak mau kenal lagi sama Fitri Salotero gitu. Nikita Mirzani ini juga sangat menekankan untuk Fitri Salotero ini tidak ikut campur dalam urusannya lagi dan tidak ikut campur dalam kehidupannya lagi. Hola netizen yang tercinta. Media sosial dihebohkan dengan akun yang diduga milik Ibunda Fadel Bajide. Ia muncul di salah satu akun gosip dan melontar ancaman serius kepada Nikita Mirzani. Ocehan berisi ancaman ini muncul di kolom komentar. Isinya pesan terbuka setelah mendengar Nikita Mirzani akan merobohkan rumah keluarga Fadel Bajide jika terbukti menerima aliran dana dari rekening Laura. Dalam pesan terbukanya, akun ini memperkenalkan diri sebagai Titin Bajide. Ia mengaku sudah tahu lokasi rumah aman Laura. Nama Fitri Salotero pun ikut terseret. Pasalnya, akun ini mengaku tahu lokasi rumah aman Laura dari Fitri Salotero. Konflik mengerikan ini bermula dari langkah hukum Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nikita Mirzani mengunggah tangkapan layar komentar berisi ancaman itu ke Instagram Stories-nya. Dia mengaku tidak gentar saat diancam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan apa-apa dibilangin nggak usah tengil lu, pakai acara ngedance segala abis dipanggil kan terbukti kan udah dibilangin mending minta maaf, berkelakuan yang baik biar SKC kalau bener. Ini lagi bapak yang tiba-tiba muncul pakai segala bilang Laura datang membawa masalah banyak dan lain-lain. Mending sebagai bapak atau orang tua bilangin anaknya nggak usah ketengil, nanti nangis, nanti mohon minta maaf, nggak bisa, panik kita tuh. Dan finally satu Indonesia menunggu Anda menggunakan baju orange, belum lagi nanti rumah yang baru dibangun dihancurin. Takut banget. Nggak usah tengil, udah deh, si kecil juga belum juga jadi apa-apa, baru tukang joget yang banyak kutunya. Takut, bye. Nikita Mirzani murka gara-gara Fitri Salotero ikut campur masalah Loli. Baru-baru ini wartawan itu tuh mewawancarai Fitri Salotero tentang masalah Loli gitu ya guys. Nah, wawancara tersebut ini sudah sampai atau terdengar oleh Nikita Mirzani yang sekarang tuh berada di Jepang gitu. Dan siapa sangka Nikita Mirzani ini sangat murka dengan hal itu gitu guys. Di live Nikita Mirzani ini tuh mengatakan kalau wartawan ini tuh jangan deh coba-coba mewawancarai yang tidak ada sangkutan pautannya sama si Nikita Mirzani gitu. Karena menurut Nikita Mirzani, Fitri Salotero ini tuh sudah tidak dianggap siapa-siapa gitu guys. Karena kan mungkin ya isu-isu yang beredar, mungkin ada masalah-masalah yang internal gitu ya. Dan Nikita Mirzani ini sudah tidak mau kenal lagi sama Fitri Salotero gitu. Nikita Mirzani ini juga sangat menekankan untuk Fitri Salotero ini tidak ikut campur dalam urusannya lagi dan tidak ikut campur dalam kehidupannya lagi gitu kan. Di live Nikita Mirzani ini sih tidak ada menyebutkan nama Fitri Salotero ya guys, tapi dari setiap perkataannya itu menuju ke Fitri Salotero yang kemarin itu diwawancara oleh wartawan gitu. Seperti yang kita ketahui, masalah Loli ini tuh sangat kompleks banget gitu ya guys, karena kan sudah bertahun-tahun gitu. Mulai dari ya cekcok dengan miminya, dan katanya sih ada yang nge-brainwash, dan sekarang ini masuk ke jalur hukum gitu. Ya kita lihat aja sih nanti ya siapa-siapa aja yang bakalan terseret di kasusnya Loli ini ya. Yang katanya Nikita Mirzani sih sudah banyak sekali orang-orang yang ikut terseret karena sudah meng-brainwash anak ini atau Loli ini gitu kan. Sedikit pembahasan dan juga advice hukum lah dari aku terkait permasalahan Fadel Bajide. Oke, kenapa aku mengambil sudut pandangnya dari Fadel Bajide? Pertama, bahwa jika kita berbicara terkait dengan Nikita Mirzani dan juga laporan kepolisiannya, tentu kita sudah mengetahui bahwa Nikita Mirzani sudah menunjuk penasihat hukum untuk membahas dan menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapi saat ini. Dan tentunya sebagai seorang advokat, aku juga ada kode etik untuk tidak membahas permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh advokat yang sudah ditunjuk sebagai penasihat hukum. Oke, itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, jika dibahas dari sisi L, kalau kita tahu kan L ini adalah di bawah umur dan juga adalah selaku korban. Jadi tidak etis juga untuk membahas terkait dengan permasalahan hukum anak yang di bawah umur, sekalipun dia sebagai korban ya, sekalipun dia sebagai korban. Makanya aku mau coba bahas dari sisi
Fadel Bajideh. Sedikit advice dari aku untuk Fadel Bajideh, dan juga mungkin ini bisa jadi pembelajaran hukum bagi kita semua. Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya Fadel ini kan banyak sekali melakukan klarifikasi, konferensi pers terkait dengan menangkis isu-isu yang sedang dihadapinya. Lalu kemudian, ini menurutku adalah momen yang paling tepat bagi Fadel ketika ada laporan polisi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada dia. Oke, kalau dari sisiku, sebenarnya dengan adanya laporan polisi ini adalah momen yang tepat bagi Fadel untuk melakukan klarifikasi dengan cara yang benar, yakni secara hukum, untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkannya di media ataupun klarifikasinya adalah sesuatu yang benar. Langkah yang paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh Fadel adalah menjalani dan mengikuti seluruh proses hukum dengan baik dan benar, dan juga secara kooperatif, serta kumpulkan bukti-bukti yang mana menyatakan bahwa seluruh dugaan-dugaan yang ditujukan kepada Fadel itu adalah salah, kalau benar-benar ada ya buktinya. Karena sesungguhnya pembuktian fakta-fakta yang terbaik itu bukanlah melalui konferensi pers ataupun klarifikasi di media sosial, tetapi dengan pengujian melalui hukum, baik itu dengan mendapatkan SP3 nantinya dalam penyelidikan maupun penyidikan, ataupun nantinya mendapatkan putusan yang menyatakan bahwa tidak bersalahnya Fadel dalam permasalahan ini. Jadi kalau merasa benar selama ini dalam baik itu klarifikasinya ataupun konferensi persnya, hadapi proses hukumnya dengan berani dan juga harus kooperatif. Akan tetapi jika dugaan-dugaan tindak pidana yang dilaporkan pada Fadel adalah benar adanya, maka syaratku kepada Fadel sebaiknya akui saja, lalu kemudian ikuti seluruh proses hukumnya secara baik dan benar dan secara kooperatif, sehingga nanti ketika mendapatkan putusan, jalani putusannya itu lebih gentle daripada ya mengelak seperti sekarang ini. Tetapi kalau memang merasa bahwa Fadel tidak bersalah, ya buktikan melalui proses hukum dengan baik dan benar. Ini advice yang terakhir untuk Fadel terkait dengan adanya dugaan katanya Fadel melarikan diri. Kalau aku menyarankan Fadel jangan pernah sekalipun berpikiran untuk melarikan diri dari proses hukum. Kenapa? Karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Begini, jika Fadel melarikan diri, maka dianggap Fadel tidak kooperatif dan tentunya akan mempersulit diri sendiri dengan proses hukum yang lebih ribet. Tentunya nanti Fadel akan dijemput secara paksa dan dijadikan DPO. Nah, menjadi DPO itu nggak keren, nggak seperti film-film bahwa DPO itu malah membuat kita jadi keren. Enggak, malah dengan kita menjadi DPO, maka itu akan menghilangkan hak-hak kita untuk proses-proses hukum yang ada. Contohnya ketika menjadi DPO tidak bisa melakukan pra-peradilan jika dianggap perlu melakukan pra-peradilan. Selanjutnya lagi, ketika dianggap tidak kooperatif dalam proses hukum, maka itu akan jadi catatan nantinya di pengadilan, yang mana akan jadi pertimbangan hakim bahwa ketika melalui proses hukum Fadel tidak pernah kooperatif, yang mana itu bisa memperburuk ataupun memperberat hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena secara hukum ketika melalui proses hukum Fadel tidak kooperatif. Hal ini juga akan berdampak kepada orang-orang di sekitar Fadel, yang mana membantu Fadel melarikan diri karena bisa dianggap obstruction of justice ataupun merintangi proses penyelidikan yang sedang berlangsung oleh pihak kepolisian ataupun proses hukum yang sedang dihadapi, sehingga bukan hanya Fadel yang bisa ditarik secara hukum untuk diadili, tetapi juga orang-orang yang membantu proses melarikan dirinya Fadel. Oke, makanya sebaiknya cukup ikuti seluruh rangkaian proses hukumnya dengan baik dan benar dan kooperatif. Jika memang merasa tidak bersalah, cukup buktikan itu melalui proses penyelidikan ataupun penyidikan nantinya, ataupun melalui proses pengadilan, dan buktikan bahwa benar Fadel tidak bersalah. Kayak gitulah kira-kira Fadel ya.
Kalau kau tonton video ini terus mau kau ikuti advice-ku ya sukamu, nggak kau ikutin pun ya sukamu lah. Kau bikinlah kisah hidupmu kayak film India. Nanti endingnya kayak mana, nampak juga nih itu. Oke, kira-kira itu dari aku, advice, dan juga teman-teman yang mungkin menghadapi permasalahan hukum seperti Fadel ya. Kira-kira itulah advice hukum ya, secara gratis yang bisa kuberikan melalui video ini. Semoga bermanfaat.